agama ini akan menjadi sesuatu yang aneh. Fatuba lil ghuraba alladzina yuslihuna ma afsadahun nas min sunnah. Fatuba lil ghuraba, maka bahagialah bagi orang-orang yang mungkin di situ dianggap aneh, tapi dia berfungsi sebagai orang yang membenarkan kerusakan-kerusakan yang menyimpang dari sunnah. Terkait dengan hadis yang menjadi sebuah atau dasar pokok tentang kegiatan terbentuknya organisasi Nahdlatul Ulama. Ini pada hadis yang ke-25. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rajulu ala dini khalilihi falyandur ahadakum man yukhalidu. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Kalau dimaknani secara letterlet, kalimat ini ya kan. Jadi laki-laki atau pemuda itu tergantung pada agama temannya. Tergantung pada agama temannya. Maka ketika sampai melihat seseorang, harus melihat temannya dalam beragama. Kenapa hadis ini kok disampaikan dalam konsep ini oleh Bayi Hasyim Asy'ari? Justru menjadi landasan kita ber-NU, berakidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini artinya kita itu jangan sampai lepas dari koridor ukhuwah. Kebersamaan kita itu dinilai, kebersamaan kita di dalam berorganisasi itu dinilai merupakan patokan kita beragama. Jadi kita beragama itu dilihat dari siapa temannya. Kalau temannya misalnya nun sewu, temannya agak enteng beragama atau beragama dengan beraneka ragam ajaran, maka di situ tidak menutup kemungkinan akan condong kepada kelompok tersebut. Jadi tafsirnya seperti itu. Dilanjutkan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ini saya ambil ibaratnya juga dari tafsir ayat tafsir atau syarah hadis ini. Ini adalah fokusnya kepada libas wal hay'ah. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Artinya sangat sederhana, barang siapa yang di situ menyerupai seorang kaum, maka dia adalah bagian dari kaum. Di zaman Belanda, Bayi Hasyim Asy'ari ini menggencarkan hadis ini sebagai pembeda. Kalau kita belajar dari masa-masa 10 November atau Hari Santri di 22 Oktober yang meletus pada 10 November. Man tashabbaha biqaumin, ini artinya apa? Santri zaman itu oleh Bayi Hasyim Asy'ari dilarang pakai celana. Nun sewu. Dilarang pakai celana. Karena apa? Celana itu identitas Belanda. Begitu juga di zaman Rasulullah. Rasulullah menyampaikan hadis ini adalah libasiz zuna. Di saat orang kafir itu punya identitas khusus, yaitu orang kafir zaman itu menggunakan serempang di muka ini kalau orang Jepang ya. Kalau tentara Jepang kan pakai serempang begini. Nah, itu merupakan identitas kufar zaman Rasul. Sehingga Rasul melarang itu. Jadi yang dimaksudkan tasabah biqaumin, mengkhawatirkan jangan-jangan sampai suka dengan pakaiannya mereka, akhirnya ikut iktikadnya mereka. Ini yang dikhawatirkan. Terus kemudian hay'ah, gaya. Jadi gaya hidup bisa termasuk gaya-gaya di dalam model-model yang kekinian. Ini
Yang dimaksud tasabuh ini yang tidak boleh di dalam areal itu. Jadi bukan tasabuh dalam hal lain. Jadi khusus yang memang itu merupakan identitas bagi mereka, kita jangan deket-deket. Nah, ini dipelajari dari Pak Harto. Kejadiannya Pak Harto dulu ada istilah janur kuning ya. Kalau kita masih ingat itu apa namanya? Serangan pakai janur kuning apa? Janur kuning. Itu yang dimaksud bagian dari kayak gitu. Jadi orang yang tidak pakai itu berarti dihukumi seperti belaga. Kan begitu. Karena itu menjadi identitas khusus. Nah, gitu. Jadi untuk membedakan juga bahasanya kalau yang berjas hijau begini pasti ansor misalnya gitu. Sederhananya begitu. Nah, tapi ini menurut saya nggak membahas celana ini, celana itu zaman bahasa bahasa. Sehingga di sana kalau kita melihat perang apa hari santri itu sebenarnya semua anak santri pakai sarung, tetap bersarung, tapi ya dalamnya tetap pakai celana. Ya pakai celana. Ada yang malah di serempang-serempangkan itu adalah gambaran peperangan di masa itu. Dan ya, jadi tasabuh bi qaumin bahwa minhum ini memang benar-benar ditegaskan oleh Mbah Hasyim Asy'ari terkait masalah libas, gaya berpakaian dan juga gaya berperilaku hay'ah. Selanjutnya inna dina bada'a ghariban. Inna dina agama ini diawali dengan kondisi yang aneh. Artinya agama datang ke umat zaman itu dinilai sebagai sesuatu yang aneh. Wa yarji'u ghariban, dan akan kembali menjadi sesuatu yang aneh. Ya, besok agama ini akan menjadi sesuatu yang aneh. Fatuba lil ghuraba alladzina yuslihuna ma afsadahun nas min sunnati. Fatuba lil ghuraba, maka bahagialah bagi orang-orang yang mungkin di situ dianggap aneh, tapi dia berfungsi sebagai orang yang membenarkan kerusakan-kerusakan yang menyimpang dari sunnah Rasul. Jadi ingatan, menurut saya ini besok ono uang itu dinilai aneh ketika memang terlalu berpegang teguh kepada sunnah Nabi, dinilai aneh. Tapi itu justru diapresiasi oleh hadis ini. Kenapa? Orang itu memang kelihatannya aneh, tapi itu yang benar. Orang itu kelihatannya kok nggak nganu ya, nggak apa namanya, wis bahasa sekarang nggak gaul lah, nggak modern lah, nggak update, modelnya kok panggang, nggak update. Justru itu yang diapresiasi dalam hadis ini. Besok akan terjadi, karena agama ini akan menjadi sesuatu yang aneh juga besok di akhir zaman. Apa sekarang ini sudah mulai terlihat aneh atau enggak, ya mau dinilai sendiri-sendiri bawah. Karena banyak hal yang seperti ini selalu dimodifikasi. Tuhan sewu, yang sering kalau jenengan mendengar apa yang dinyajikan oleh Gus Baha itu. Kalau akhir-akhir ini sering malian delok ini, karena saya tertarik dengan gayanya Gus Baha. Bukan masalah khusus materinya, saya gayanya Gus Baha itu yang saya pelajari. Ya Allah, yang sering disindir-sindir itu kan malah orang-orang yang banyak ngomongnya tanpa dalil. Ngaji bersama para habaib di situ Gus Baha berani menyampaikan itu. Itu kalau bukan orang yang tulus dari hatinya nggak akan mampu. Karena ngaji sakmono akeh orang banyak dipentas. Ceramah kan mau ngomong orang mari-mari dalil. Ini kalau tidak didorong dari keikhlasan yang benar-benar tulus, saya yakin nggak akan mampu orang ngomong kayak begitu. Ini yang kalau banyak belajar dari gaya-gaya beliau. Jadi ini yang penting adalah ajaran-ajaran sunnah, ajaran-ajaran Rasulullah itu tetap harus kita pertahankan.
Kayak apapun modif ini nanti yang akan terjadi di NU, tapi ajaran sunnah Rasul tetap menjadi prioritas. Harapannya Mbak Hasyim Asy'ari begitu, menampilkan hadis ini dalam satu konsep Nahdlatul Ulama. Selanjutnya, man raghiba an sunnati falaisa minni. Man raghiba, barang siapa yang benci dengan sunnahku, maka itu tidak termasuk golonganku. Nah, maknanya hadis ini gini, falaisa minni ay falaisa min hidayati. Berarti beliau ketika memang mungkin ada bahasa itu tetap Islam, itu Islam, itu Islam, itu Islam, dungan bercorak-corak macam-macam kayak begitu. Tapi kalau itu tidak merupakan sunnah Nabi, maka itu hidayahnya tidak sama dengan hidayah yang diajarkan oleh Nabi, tidak sama dengan hidayah yang didapat oleh Nabi. Jadi hidayah yang dimaksud adalah hidayahnya Allah. Jadi ketika Allah menentukan hidayah bagi orang-orang yang telah mengikuti ajaran Rasul, berarti itu tidak dimiliki oleh orang-orang yang tidak melakukan ajaran Rasul, walaupun bodoh. Sakit dipahami. Jadi muradnya begitu. Maksudnya ayat ini adalah sing dimaksud bukan termasuk golonganku itu piye. Gitu kan ya, Kanjeng Nabi ngeklaimnya begitu. Iki kudu termasuk golongan itu. Artinya arah hidayah itu tidak sama. Arah hidayah itu tidak sambung. Orang setekan, yang setekan. Jadi niku maksudnya hadis ini. Kudu podo. Nah, Kanjeng Nabi mengatakan apa? Mengajarkan ngeten, ya itulah yang kita ikuti. Sehingga umpama dipikir secara nalar menungso sakniki, mosok awak dhewe urip zaman saiki akan menggunakan budaya zaman sing biyen. Koyo apa kolote? Kesannya kan begitu. Tapi enggak begitu yang dimaksud. Mboten kados niku. Jadi kita hidup di era modern ya tetap dengan model-model yang modernisasi. Tapi urusan akidah, urusan syariat itu tetap pokoknya sih biyen. Paham gitu? Nah, nggak yang dimaksud. Man waqqara sahiba bid'atin faqad a'ana ala hadmil Islam. Ini Mbak Hasyim Asy'ari zaman sakmono pun koyoknya. Jadi man waqqara sahiba bid'ah faqad a'ana ala hadmil Islam. Niki sampai tak goleki tafsirnya. Tafsirnya ngeten. Iltifatul juhal wal ammah ila dzalika tawqir. Saking penasaran itu loh. Sing dimaksud sahibul bid'ah itu kalau ada seseorang yang memuliakan sahibul bid'ah, orang yang suka membuat model-model baru, maka itu sama dengan menolong, membantu untuk merobohkan Islam. Saking penasaran itu. Di sini kok nganu nggih. Menurut kula ancamannya keras. Menurut kula ancamannya ini keras. Kok sampai berujung kepada menghancurkan Islam atau merobohkan Islam. Ternyata yang dimaksud gini. Jadi kalau jenengan aplikasinya begini. Kalau jenengan melihat orang yang dengan model tertentu, terlihat itu kekinian ala tauhid, terlihat itu kekinian ala syar'i, jangan terburu diagungkan. Karena itu akan menyebabkan penglihatan orang-orang yang bodoh atau orang-orang yang awam itu yang benar. Ini yang dikhawatirkan. Itu yang benar, itu yang baru, itu yang benar. Ini yang bahaya. Boten parang. Jadi kita kaji dulu. Kayak apa yang dimaksud? Jadi bid'ah yang dimaksud adalah jelas. Nih, bid'ah yang dimaksud kitab tenanu setelahnya itu taghyirul hukmi bi'tiqadi ma laisa bi qurbatin qurbatan. Labut lakul ihdas. Ini tentang setelahnya. Krono kula iki kan ngomong. Kitab iki pun tak waca kabeh.
Jadi kalau ini roh, ini jangan-jangan ini roh. Yang kira-kira penting perlu saya nukil, tak golek no kitab lain, tak nukil. Jadi memang tak oret-oret tuh, nggak tahu kita pura tak. Jadi nggak ada. Ketika ada sesuatu yang baru terkait dengan sohibu bid'ah yang dimaksud pembaharuan, pemodelan yang terbaru, niki jangan terburu untuk diagungkan. Khawatirnya nanti ada orang yang mengira bahasanya itu justru yang benar. Kita tetap pada satu koridor salafus soleh. Maksudnya Hasyim Asy'ari itu nanti kita tetap pada satu koridor ajaran salafus soleh, bukan kepada sesuatu yang dimodifikasi. La hasada illa fi isnaini rajulun atahu Allahul Qur'an fa huwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar wa rajulun atahu Allahu malan fa huwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar rawahu Syaikhan. Ini urusan iri. Bayi Hasyim Asy'ari menampilkan ayat ini kemungkinan suatu saat akan ada ini hasud itu akan muncul. Bayi Hasyim Asy'ari mengantisipasi ini. Hanya ada dua hasud yang diperbolehkan dalam Islam. Satu apa? Hasud kepada seseorang yang telah dikaruniai oleh Allah sebuah Al-Quran, bisa jadi dia adalah termasuk hafidz Quran. Beliau melakukan itu menjadi sebuah aktivitas setiap siang dan malam terus secara kontinu. Itu pantas menjadikan diri. Ini nasi nggak? Opo iku kok iso, aku kok gak iso lah ngoten lagi. Maksudnya kan, opo iku kok rutin maca Quran sementara aku kok gak rutin. Kan gitu kan Pak ya. Artinya iri kepada sesuatu yang baik. Harus niru sing apik. Terus lagi ada warajulun atahu Allahu malan fa yunfiqu ana al-laili wa ana an-nahar. Yang kedua adalah laki-laki yang dikaruniai harta benda yang banyak oleh Allah, tapi mereka menginfakkannya itu setiap hari, setiap saat, setiap malam. Banyak hartanya tapi suka berinfak. Ini pantas untuk diiri. Oh, aku tak iri ya, ini dawai Bayi Hasyim Asy'ari arahnya ke sana. Jadi ini sebagai landasan ketika memang ada istilah problem-problem tertentu yang terkait masalah ini, jadi ayo dikembalikan. Kalau selain dua ini nggak boleh diiri, Nah, gitu ya. Hadis selanjutnya, az-zakhiyu qaribun minallah, qaribun minal jannah, qaribun minan nas, wa ba'idun minan nar, wa bakhilun ba'idun minallah, ba'idun minal jannah, wa ba'idun minan nas, wa qaribun minan nar. Wal jahil syaqi ahabbu ilallah min 'abidin bakhil. Rawahu Tirmidzi. Jadi rentetan dari hadis sing wonten teng Injil yang ada di atasnya itu tadi, hadis menerangkan tentang bagaimana orang itu sakho. Orang itu lugu, wakeh hartane tapi seneng diinfakkan di jalan Allah. Nah, niki diubah-ubah. Wong sing sahi, orang yang lumo itu dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia, dan jauh dari neraka. Jadi wong sing lumo niku dekat dengan Allah. Wong sing loman itu dekat dengan surga. Wong sing loman itu dekat dengan manusia. Nah, kita coba kita bergaul gitu. Koncone lomo mesti seneng. Itu artinya qaribun minan nas. Kalau qaribun minal jannah itu si awak dhewe sik kadoan mikire. Krana kok surgane baru ketara. Ini yang terlihat di kalangan kita mohon ketika ada teman yang sahih, awak sih senang, kumpul bareng senang, dan jauh dari neraka. Itu juga masih misalnya untuk dilihat secara kasat mata itu sedikit.
Tapi bisa digambarkan, jannah adalah gambaran kebahagiaan, nar adalah gambaran kesedihan. Mana? Wong sing syaqi itu adalah mudah untuk mendapat kesenangan. Wong sing syaqi itu sulit untuk mendapat kesengsaraan. Selanjutnya wal baghil ba'idun minallah, ba'idun minal jannah, ba'idun minan nas, qaribun minan nar. Kebalikan daripada syaqi itu adalah bakhil. Wong sing bakhil itu jauh dari Allah, jauh dari swarga, jauh dari manusia, tapi dekat dengan neraka. Sampai paling mentok wal jahil syaqi ahabbu ilallah min abidin bakhil. Orang bodoh yang loman itu lebih dicintai Allah daripada ahli ibadah yang medit. Anak pun mulakno niku enten unen-unen, bayi syafaat singen melalui sebuah fatwa. Bayi syafaat itu nanti fatwa ngeten. Ora bakal dadi wali wong sing ning atine enek rasa medhite. Itu pertama. Yang kedua, ora bakal duwe anak sing soleh ketika wong iku sing duwe rasa medhit. Ini kan wis mentok lho. Dua fatwa ini mulai caket ning lawange lawange lemari kula. Oh, berarti kula nanti tak jajal di saat perasaan itu selalu eman ngono anak itu yo angel dituturi. Saya itu pun lagi bener-bener sampai jajal. Sampai jajal sebut gak ada, cikru gak ada aja. Betul ya, ampun. Enggak sampai jajal. Itu apa ya? Jadi ngatur anak, dari anak di saat kita itu memang punya sesuatu tapi kondisi kita medit. Itu angel, diomong itu angel. Ini masuk pada ranah pesen nih Mbak Syafaat yang kedua. Lek sampai sing di perasaan medit itu gak bakalan di anak sing soleh. Niki artinya apa? Kok dicantumkan temliki? Kita berorganisasi, ini memang tidak lepas dari kebutuhan pendanaan. Bukan berarti kita harus tabassut total, enggak, jangan. Kita terlalu lepas tanpa perhitungan itu juga enggak boleh. Oke. Tapi kita membelenggu tangan di belakang leher itu juga enggak boleh. Artinya kita tetap menyalurkan itu semua sekadar kemampuan kita. Terlebih dalam organisasi kita itu memang mau nggak mau diakui atau tidak diakui, setiap organisasi mesti menggunakan pendanaan itu mesti. Tapi ukurannya model itu, ukurannya beda-beda. Mulai sehingga zaman Nabi Sulaiman sabun enten cerita wonten iku enek semut. Kalau Nabi Sulaiman itu wabeh iso dijak komunikasi, termasuk hewan yang ada di laut pun Kanjeng Nabi Sulaiman itu bisa berkomunikasi dengan itu. Jadi saat Kanjeng Nabi Sulaiman bangun kerajaan, itu masing-masing hewan semuanya itu memberikan sumbangan ke Nabi Sulaiman. Ya, anak manuk teko nggo belalang. Oh, gajah ngenyek, poso sedako mek belalang. Karena apa dia kecil gajah, nah misalnya gajah sedang belalang, dia kecilin, gitu. Gajah toko ngomong kayu gede, baru kali ini nyurung kayu kuat, sumbangan kayu dondongan. Oke, nah dibanding karo niku wau belalang sak piro bobote, ya boten sebanding, tapi nilainya bukan nilai itunya besar kecilnya boten, tapi nilai kebersamaannya. Jadi ini kita oh jelas itu, apalagi yang terbaru ini, nomor itu, kali baru, itu misalnya itu, memang ada instruksi kita mampunya apa. Kalau memang kita mampu, kita lagi ada, ismo, kalau nggak ada, nggak usah. Mau memang nggak ada,
Kalau ada, mungkin bisa nyumbang fatwa satu dus, silakan. Nah, itu yang dimaksud. Arti kebersamaan itu akan justru merakatkan sebuah ukhuwah dalam organisasi. La tazalu ummati bi khairin ma akhadhu al-ilma an akabirihim, akhrajahu Abu Nu'aim fil Hulyah. La tazalu ummati, umatku ini tidak akan bergeser dari sebuah atau dari nilai-nilai kebaikannya selama memang mau mengambil ilmu itu dari para tetua mereka, mengambil ilmu dari guru-guru mereka. Ini yang dimaksud akabir. Jadi itu tetap nilainya satu kebaikan. Tapi kalau mengambil ilmu sudah tidak melalui jalur guru, ini menurut saya rodok membahayakan. Rodok membahayakan. Jadi ilmu di dalam urusan ini ditulis pakai kata ma'rifat, kata al-ilmu, ma'akhadul ilma an akabirihim. Ini artinya adalah ilmu-ilmu syariat. Jadi kalau ilmu-ilmu syariat ini monggo jangan sampai menggunakan ilmu syariat yang tanpa guru yang jelas. Mulai itu sangat dipertimbangkan saat ini. Zaman tinggal di pundi-pundi, mesti juga oleh isana. Biar itu teman di buku ngaji ini di guru ini sopo. Mesti kalau itu hubungannya dengan ilmu syariat. Nah ilmu liane, monggo nggak apa-apa. Sampai pengen belajar nukang, ilmu nukang, ulu niru-niru. Atau misalnya pengen belajar bengkel, kono delok YouTube bisa. Pengen reparasi nopo kono delok. Sakit ya sakit. Kalau ilmu itu monggo. Tapi kalau hubungannya dengan syariat, hubungannya dengan agama, jangan sekali-kali ngambil ilmu dari sumber yang tidak jelas. Jadi anjurannya baik. Inna hadzal ilma dinun. Agama ini, ilmu ini adalah agama. Yang dimaksud ilmu ini agama. Mula ketika orang itu hampa dalam berilmu, beragama pun juga hampa. Uang itu lihat ilmunya kurang. Kalau urusan agama loh, urusan agama. Kalau orang itu ilmunya kurang, maka beragamanya pun akan sekedarnya. Koyok-koyok ngotot. Oh bener ya. Terbuktinya apa? Ini kalau dalam kitab-kitab fikih man ab'adaan masyayikh. Wong semua uripe ning tengah alas niku. Niki contohnya kitab-kitab fikih ngoten. Orang yang qoribun minal Islam ada man ab'adaan masyayikh. Wong sing kuwatu teko guru, orang yang hidup jauh dari keramaian yang berilmu, itu model beragamanya dengan tentu beda dengan orang-orang yang dekat dengan majelis-majelis ilmu ya. Paling tidak walaupun dia itu belum paham sebenarnya, tapi wis iso niru boncone. Kan gitu. Misalnya ngumpulnya syarat kok guru toh. Nah, ini paling tidak kan begitu takon. Oh iya, ini terasa bener. Lah kok ora aku? Iya, aku dikandani kae ini dari guruku ini dan seterusnya. Tapi kalau jauh di sana, wah itu kepikir tentang hutan itu cara beragamanya di alam mereka. Karena untuk mengangsu ilmu, menimba ilmu itu masih sulit. Nah ini pentingnya sebuah ilmu dalam beragama. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Maka lihatlah dari siapa dia mengambil ilmu tersebut untuk modal beragamanya. Nah, jadi ini perlu diperhatikan sangat kangge kita ini yang generasi menerus ini. Kulo yakin pun jenengan niki sing badhe nerusno akidah Ahlussunnah wal Jamaah khususnya di Kecamatan Tulu wis gak ono maneh kecuali jenengan ini kabeh. Kulo monggo diisehi sing tenanan. Dikebuki sing tenanan. Suatu saat jenengan sudah ada pada posisinya, jenengan akan bisa dikatakan mumpuni, mampu tenang. Nah, jadi ini jangan sampai
dengan jalur lintas. Ini menurut saya, kalau kita berbicara di masalah hukum, contohnya kados ten Basul Masail, misalnya ini boten dia, karena sudah memang ada itu situs-situs tertentu yang membahas tentang hukum. Niku kalau didepno ten Basul Masail, ya langsung didelok sumbernya kalau kita bawa. Walaupun di situ ada nukilan nama kitab, cek. Karena itu sangat membahayakan, sangat membahayakan. Tetapi misalnya itu kok contoh nih, kitab-kitab ala Google-nya ini, Google-nya, itu kan katanya pun tertulis tuh nama sumbernya dari kitab ini, halaman ini misalnya. Ini kok cek, coba cek. Kalau sampai tidak melihat dari sumber aslinya, jangan sekali-kali ditampilkan dalam forum Basul Masail. Ini sudah konsepnya PJNU. Tidak boleh, karena sangat berbahaya. Efeknya itu luar biasa. Akhirnya wong itu gak pati gelem deres, tapi oleh dalil akeh. Deres kita ini gak tahu. Ngomong-ngomong kita ini memang ya aras-arasan barang ya. Siji aras-arasan, 2 menyita waktu dan seterusnya, kan kuat alasannya untuk orang itu tidak membaca kitab. Atau paling tidak, misalnya kitab itu wis disai atau diapakno wis diteres dewe-dewe. Itu kan satu perbuatan sangat menghabiskan waktu banget. Nun sewu, kulon ini punya waktu 4 jam untuk maca ngeten iki tak waca ini. Kulon duwe waktu badhe asar niku duwe waktu kalih bengi. Badhe asar niku duwe lek memang siang itu tidak ada kegiatan, menjelang asar itu 1 jam. Kula maca iki, tapi pokok tak waca mung kita apa tak waca iki. Ini keranten niku wae kula kemutan Yai sinten Gulu Agung niku Yai Marwan ngoten budayakan membaca kitab-kitab ini. Karena niki yang menjadi patokan kita. Golek ngeten niki memang penak kula nate kok. Enten kalau yang khusus aplikasi tentang Basul Masail niku enten ini punyanya Lirboyo. Niku memang akurat. Karena apa? Itu punya khusus Lirboyo yang sama-sama lajnah Basul Masail terkait dengan buku-buku. Tapi kalau yang ngoten iki kok wis ojo nun sewu tak elingaken gitu. Ojo. Itu banyak ragamnya. Kula sering ningali coba kula banding-banding jajak sih. Ini selisihnya di mana? Itu terlalu jauh dan tidak detail sama sekali. Juga hukum itu kayak dalil kutu-kutu itu. Ini bahaya, ya. Inna ahwafa ma akhafu 'alaikum ba'di kullu munafiqin 'alimil lisan. Ini dawe Imam Tabrani, rawahu Tabrani, sesuatu yang paling menakutkan. Ya, menakutkan, sesuatu yang paling aku khawatirkan. Ya. 'Alaikum ba'di, setelah sepeninggal aku, adalah seluruh orang-orang yang munafik tapi lincah di dalam menyampaikan apapun. Ini yang dimaksud dengan alimul lisan ini apa ya? Lisannya piawai, menyampaikan apapun tuh seakan memang itu kebenaran. Mahir lah, boleh kan? Lambene fasih, mahir. Dan ngomong, padahal itu termasuk adalah orang yang munafik. Sampai tahu kalau dalam Al-Quran itu tentang ceritanya Abdullah bin Salul, Abdullah bin Ubay bin Salul. Niku teng Quran niku surat Ali Imran akhir, surat Ali Imran akhir surat Ali Imran akhir sampai Al-Maidah awal. Niku bahas sifat munafik, faktor utama yang boleh ngarani. Bukan faktor apa jadi aktor utamanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Kalau itu mau itu kadang berbes, ya Allah, wong iki dinas ning jero Quran sebagai orang munafik sing diwaca karo umat Muhammad mulai zaman biyen sampai yaumul kiamat sesuk. Karakter atau status munafik ceket ning awake wong siji. Ya Allah, koyo
Opo dosane numpuk-numpuk. Mulai wong biyen memberikan status kepada dia orang yang munafik. Ini termasuk diantaranya sahabat Sofyan yang pernah digosipkan dengan Dewi Aisyah, kan dia pelakunya sama. Dan hadis ifki ini dengan sahabat motor. Abdullah bin Ubay bin Salul itu pelopor utama, aktor utama sikap munafik di zaman Rasulullah. Nah ini yang paling bahaya besok di akhir zaman. Ini setelah sepeninggal Imam Tabrani belum menyampaikan, ini sampai terbius dengan orang-orang model ini bahaya. Inna min khiyarikum ahsanukum akhlaqan. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ini dari Kanjeng Nabi diriwayatkan oleh Imam Syekhani Bukhari wa Muslim. Jadi tetap kita punya perilaku yang baik. Memang kadang kalau kita melihat gayanya Gus Baha, misalnya cerita mana ini Gus Baha. Gus Baha itu kadang kata-katanya kasar. Bahasanya Gus Baha apa? Cangkem elek. Memang kadang atau suatu saat itu dibutuhkan istilah cangkem elek ini. Karena apa? Ngomong nang wong enggak digubris-gubris. Harus dengan sesuatu kata-kata yang ungkapannya terasa panas, terasa jelek, gak apa-apa. Ini udah lebih banget, belum ngomong mirakat. Nah ini metodologinya kita berorganisasi di dalam Nahdlatul Ulama. Ini tetap koridornya adalah koridor akhlak. Jadi kita menggunakan tata cara dari bawah. Kalau bahasa di wong gombel dulu. Uripo bareng wong ngangge gaya teko iso aja dulu. Jadi itu cara kita untuk bisa masuk ke dalam segala bentuk organisasi itu dari bawah. Apa? Yaitu metodologi akhlak melalui tahapan dari bawah. Dan ngomong aja melalui kayak model instruksi aja. Gayanya kayak apa merakyat dari bawah. Ini bahasa akhlak yang dimaksud di dalam berorganisasi. Idan khamsan qabla khamsin, hayataka qabla mautika, wa sihhataka qabla saqamika, wa faragika qabla sughlika, wa sababaka qabla haramika, wa ghinaka qabla fakrika. Rawahu al-Baihaqi. Untuk yang kesekian kalinya hadis 36. Jadi kita sudah diantisipasi. Mesti wong sing sibuk, ya kan sibuk. Orang itu sibuk itu sudah. Memang gawani wong urip itu sibuk. Nggak ada orang itu sih nggak sibuk. Mesti sibuk. Walaupun sampai nganggur itu hakikatnya sibuk. Kenapa mikir sesuatu sing memang sampai nggak dilakoni, nggak ngelakoni. Tapi itu sibuk. Mula pois koyo sibuk tapi orang lapo-lapo. Enten. Jadi ini tadi homsan qabla homsil. Ini carilah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Ya selama kita masih hidup, sebelum mati. Selama si urip, selama si anis, ayolah. Terus si urip pertimbangannya. Urip iya, iso tanda, iso. Tanda. Wasihataka qabla saqamika, selama sehat. Ayo. Selama sehat, ayo. Lu mumpung guru loro. Lu wis loro aja. Jadi iso tenan. Pertimbangannya sing ngoten mawon, enggak usah sing angel-angel. Jadi mumpung sing sehat, ayo wis mumpung sing sehat. Wa firagaka qabla sughlika, mumpung sing sempat. Ayo, mumpung sing sempat. Murid-murid organisasi. Lalu gak iso, sibuk misalnya urip di luar negeri, sibuk. Ya, gak iso. Disitulah selalu mencari kesempatan. Wasababaka qabla haramika, mumpung sing nom. Waduh sing nom kuat, ya ayo. Nggak ada. Nah, itu kan tetap ada motivasi kita. Perasaan ini loh. Akhirnya muncul satu kesemangatan, mumpung masih punya kesempatan. Wa ghinaka qabla fakrika, mumpung sing duwe. Ya tetap mumpung sing duwe, sak durunge fakir.
Mumpung sing duwe. Lah, aku saiki duwe apa? Duwe aku sak gelas semua. Misalnya sebelum oke, boleh gak jelas apa sih gak nyentuh. Misalnya gitu. Jadi artinya apa? Ini tidak ada celah untuk kita itu tidak bareng-bareng ngopeni buku. Gak ada celah. Apa alasannya sampai? Misalnya, oh sibuk, oh ya sibuk. Tapi si sempat enggak? Si sehat ora? Si urip ora? Lu kan dia kan ditakut lu jadi. Oh, aku sibuk loh, tapi si sehat ora? Aku sehat tapi sibuk ya juga. Oh, tapi si urip ora? Lo kan terus ditanggapi. Ya, kalau memang semuanya sudah memang tidak memungkinkan, ya sudah. Itu berarti sampean, oh dikono berarti sampean boleh gak ikut andil. Tapi selama itu masih ada kesempatan dari 5 kriteria itu, ayo bareng-bareng. Apapun kemampuan kita tuangkan untuk membesarkan Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama itu gumudi. Paling gede orang gue Indonesia. Jadi cerita wong akeh ngomong ini sudah kaliber nasional terbesar, bukan nasional, internasional, organisasi terbesar. Lho sing duwe lho Indonesia. Lho kan. Ayo wis golek barokah mawon. Niate ngoten golek barokah, bayar-bayar biyen sing ikhlas-ikhlas. Insya Allah seorang kira lek rugi, yakin gue, gak kira rugi, betul rugi. Nah, ayo sama tadi, sing rugi, sing badeng, ngopeni, gue lah ayo nanti. Enter mawon, ojo nilai hitungan matematika, justru itu kadang gak bisa dimatematika. Sesuatu sehingga baru remeh, tapi itu bernilai bagi organisasi. Ayo kita tuangkan. Yuk gak harus setiap saat, misalnya saat sempat itu. Sittatun la'antuhum wa la'anahumullah wa kullu nabiyyin mujabid da'wah. Az-za'id fi kitabillah wal mukadzib bi qudratillah wal mutasallit ala ummati bil jabarut liyadulla man a'azzallah wa yuqizzu man adallallah wal mustahilu hurmatallah wa tariku li sunnati. Ini perlu dicatat ini. Ada 6 orang yang aku laknati menurut Nabi. Aku laknati dan mereka juga dilaknati oleh Allah, bahkan seluruh nabi yang manjur doanya itu seluruh melaknatinya. Ada 6 kelompok niki sing wis kategori wis koyo-koyo wis gak oleh ungap. Ya. 1, az-zaid fi kitabillah. Wong sing seneng nambah-nambahi kitab Allah. Ngerubah kitab Al-Qur'an. Dengan beberapa asing tau dengan ini banyak mushaf sing mulai dirubah, ono sing ditambahi, ono sing dikurangi, kadang harokatnya sing dirubahi. Ini bahaya banget. Wal muqaddib bi qudratillah, orang yang mendustakan takdir Allah. Koyok-koyok wis gak yakin nek Gusti Allah ini segalanya yang ngatur. Ini termasuk orang yang kena laknat seluruh nabi-nabi Allah, termasuk juga Allah, termasuk juga kanjeng Nabi kita piyambak. Wal mutasallit ala ummati bil jabarut, orang yang menguasai umat Muhammad dengan gaya diktator. Jabarut itu diktator. Liyadulla man azallah, justru menghinakan orang-orang yang hakikatnya itu telah dimuliakan oleh Allah. Ngomong Islam ini, orang Islam ini man a'azzallah, orang-orang yang berpegang teguh kepada ajaran Islam itu termasuk umat-umat sing mulia, tidak boleh itu dihinakan. Termasuk setelah itu dia wa yu'izzu man adallallah. Tapi justru di situ akan memuliakan kepada
orang-orang yang hakikatnya adalah dihinakan oleh Allah. Siapa itu? Orang-orang yang tidak melakukan ajaran-ajaran Allah. Nah, ini menurut saya bahasanya mau juga sederhana ini. Seorang pemimpin yang memaksimalkan perhatian kepada orang-orang non-muslim, sementara non-muslim itu justru dianaktirikan. Kasar ngomong ngoten. Niki adalah pemimpin yang dilaknat dari Gusti Allah. Oh, ya ini mau gitu. Kalau orang yang hidup di daerah misalnya yang Islamnya adalah minoritas, yang non-muslimnya adalah mayoritas, itu biasanya ngoten. Jadi justru Islamnya tertindas. Nah, itu bahaya. Wal mustahil hurmatullah, orang yang menganggap halal perkara-perkara yang telah diharamkan oleh Allah. Perkara-perkara yang diharamkan kalau Gusti Allah justru dianggap halal. Yang terakhir, watariku di sunnati, orang yang meninggalkan sunnah Rasul. Berarti ajaran Kanjeng Nabi sudah tidak lagi dipakai. Itu termasuk orang-orang yang dijamin oleh laknat, dijamin oleh laknat. Innallaha ta'ala qala man ada au adalla au ahana, fihi riwayatun li waliyan wa fi riwayatin waliyul mu'minin faqad adantuhu ay a'lamtuhu bil harbi wa fi riwayatin faqad istahalla muharabati. Ini Allah sangat membenci orang-orang yang memang musuhi, ngelarani, menghinakan atau yang lain kepada wali-wali Allah. Ya pun mboten asing kan, dianggap ya orang wali songo itu apa? Itu dianggap wali songo itu lah apa menurut saya? Misalnya salah satunya contoh ngoten. Nah, atau fakot ada doa alam tuh bil harbi, maka sebenarnya mereka telah mengibarkan bendera perang dengan aku, kata Allah. Wong sing menghina, orang yang telah menyakiti, orang yang telah pokoknya gue nunggu lah berkorsi gak enak-enak itu versinya angkai soalnya. Fihi riwayat itu banyak riwayat, ada kalimat yang pakai ada pakai adalah, ada pakai ahana. Itu wabe yang niatnya seperti itu, menyakiti, menghina, mencaci dan seterusnya pada orang-orang yang dikasihi Allah. Siapa orang yang dikasihi Allah? Ya orang yang berjuang di jalan Allah. Apa itu yang harus berlabel seperti wali songo? Enggak. Termasuk orang-orang sing ngopeni ternyata niki wis. Iki ya wali di pangeran. Jadi wali niku bukan aulia-aulia Allah sing ngoten niku mawon, boten. Jadi semua orang yang ngopeni agama di pangeran niku jenenge wali di pangeran. Ngono sampean ino, sampean sakiti, iku karo Gusti Allah ngono ku padha karo mengibarkan bendera perang dengan aku, kata Allah. Lah ana perjuangannya ternyata niki. Mbok sampean boten saged bantu ya minimal dongano. Lek saged bantu monggo, misalnya ada gerakan ansor, ayo roan bareng lek ngecor ya. Monggo, saya mau ini. Misalnya kata niku, ayo kita misalnya ini Mas, sama ngecor, ayo baksos ngecor, misalnya ngecor, bantu tenaga, itu masuk bagian dari itu. Semoga, Innallaha la yujmi'u ummati 'ala dhalalah wa yadullu 'ala al-jama'ah wa man shadda finnar. Rawahu Tirmidzi wa ghairuhu. Wa zada Ibnu Majah fa idza waqa'a al-ihtilaf fa 'alaika bisawadil a'dam ma'al haqqi wa ahli. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengumpulkan umat ini dalam satu kesesatan. Jadi sering hadis niki disampaikan kali para ulama, khususnya di jajaran Nahdlatul Ulama ini sering banget, kalau sering krungu.
Jadi gak mungkin umat ini kumpul bareng-bareng itu terus kemudian tersesat. Wa yadullah 'alal jamaah. Prioritas Allah di situ diletakkan pada satu kelompok nih, pada kekuatan berkelompok nih. Tapi Gusti Allah itu misalnya jenengan ini dewi-dewi itu tadi kan ya hawanya itu misalnya atau kekuatannya itu tidak sebanding ketika dengan zaman bersama-sama gitu. Ini yang dimaksud yadullah 'alal jamaah. Jadi ketika kita bareng ini ada kekuatan tersendiri. Wa man sadda finnar wa zada Ibnu Majah fa in waqa'a al-ikhtilaf fa 'alaika bisawadil ardh. Ketika terjadi perbedaan nih, antar kelompok, kelompok ini ada kelompok misalnya Nun Sewu, ada kelompok A, ada kelompok A, ada kelompok B, ada kelompok C. Ini semua antar kelompok ini punya prinsip beragama sendiri-sendiri. Ketika jenengan itu ada di antara niku dan terjadi perbedaan pendapat, perbedaan paham, maka anjurannya fa'alaikum bisawadil a'dham ma'al haqqi wa ahli. Sampai harus mengikuti kelompok yang terbesar bersama kebenaran dan ahlinya. Kelompok sing jumlah pengikuti terbesar niku dijamin lebih dekat benarnya mungguhi pengeran. Tapi di situ ada kata-kata ini sing kudu dicekel di tanah. Ma'al haqqi wa ahli. Itu memang sudah benar bersama dipegang oleh ahli. Kita itu koridornya tepat dipegang oleh ahli. Lo informasinya tadi sering itu nggih. Kata ulama memperbandingkan ya tadi. Ada 10 ulama, jadi 10 ulama kita gawe contoh ulama. 10 ulama musyawarah untuk membangun TPI. Contoh, untuk membangun TPI. Konstruksinya menurut ulama tersebut dibentuk modelnya tinggi. Tapi ada orang ahli di bidangnya, seorang arsitektur satu menyatakan ini model ini tidak kuat. Karena ini akan menyebabkan gini-gini getaran dan seterusnya misalnya disampaikan. Ini ulama 10 mau kalau arsitek situ niki harus yang diikuti adalah arsitek yang satu. Ini yang dimaksud ma'al haqqi wa ahli. Bener dan ahlinya. Jadi menurut saya ulama sing 10 mau kudu ngalah walaupun jumlahnya lebih besar. Karena apa? Tidak memenuhi kriteria ma'al haqqi wa ahli. Bidangnya gak bodoh. Lek urusan bangunan arsitek siji menang lawan 10 dia. Iya. Tapi lek urusan dalil ojo ngomong arsitek mau menang. Arsitek 50 mungsu satu kiai. Karena apa? Yang dibahas bidangnya, yang dimaksud itu ma'al haqqi. Jadi kudu mengikuti kelompok yang benar, yang besar dengan kebenarannya yang dipegang oleh ahli. Terakhir, ini kalau tutup terakhir. Ini sesuk terus ganti bab. Usikum bi taqwallah azza wa jalla was'ama wa ta'ah wa in ta'muru alaikum abdun fa innahu man ya'ishu minkum fa sayara ikhtilafan katsira fa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhaddisatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Terakhir dawi Imam riwayatnya saking Imam Abu Dawud wa Tirmidzi. Usikum bi taqwallah. Kongkon wasiatnya pertama, pesannya yang pertama itu takwa Gusti Allah.
selalu ingin mendengarkan, ingin mengikuti kepada orang-orang yang memerintah dengan takwa Allah ini, walaupun bentuknya seorang hamba. Jadi ini kita tidak melihat fisiknya, tapi kita melihat misinya. Walaupun seorang hamba, kalau memerintah kepada takwa Allah, kita harus sam'an wa ta'atan. Man ya'isu minkum fa innahu man ya'isu minkum fa sayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin. Karena orang yang hidup di masanya akan mengalami satu perjalanan, terdapat perbedaan yang banyak. Tapi jenengan semua diwajibkan untuk tetap berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan sunnah khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin yang telah diberi hidayah oleh Allah. Jadi patokannya tetap itu. Addu 'alaiha bin nawajid. Kalau penting itu sampai gigit dengan gigi geraham sampai yang kuat. Artinya mau pegangan ini. Pegangan ini kudu sampai cekeli sintenanan. Jadi itu sebagai patokan hidup kita. Kalau sudah terjadi hilaf, perbedaan, maka sampai harus punya satu tetap pegangan. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin. Kudu tetap pegangan itu. Lek sampai lepas gandolan ini ku, jadi ini sebagai penguatan akidah kangge kita semuanya, ya juga kulo, krono kulo ini ya kadang nonton itu kesini, kadang mikir-mikir mana yang maslahat, mana yang mafsadat, mana yang manfaat, mana yang madharat. Itu hal yang paling sulit. Bulan ini kadang mikir-mikir terarah gitu, kadang kalau mikirnya ini manfaat, tapi untuk kesana madharat. Kadang di sini ini ada manfaatnya, ada maslahat, tapi di sono itu ternyata itu menyakitkan dan seterusnya. Ini kok hal yang paling sulit banget. Kalau kagak jenengan terlebih dengan jenengan, kalau mungkin saya lihat ini usianya di bawah pulau, sehingga ada di bawah pulau. Ini lebih rawan lagi. Kalau ayo bareng-bareng kita nyekel amanat ini dengan amanat dengan kekuatan sejauh mana kekuatan kita memegang amanat ini bareng-bareng kita songgo bareng-bareng, insya Allah jadi niku mawon. Yang paling terakhir, wa iyyakum muhaddisatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Ini nanti akan bersambung dengan bab setelahnya. Jadi dengan jangan suka dengan sesuatu yang memang selalu ada pembaharuan, karena pembaharuan urusan akidah tak balik di mana. Pembaharuan urusan akidah ini adalah sesat. Pembaharuan urusan akidah itu adalah sesat. Jadi kullu bid'atin dolalah itu tidak totalitas bid'ah, tapi bid'ah yang pada pembaharuan urusan akidah. Ini hati-hati. Ini sing lagi viral gitu nih. Hiyang welha gitu. Weldu. Hiyang weldu. Wah, syahadat kayak ngoten coba. Niku akidah. Sing ngeten iki sing bahaya. Jadi syahadat itu kan menyaksikan. Kalau kita tidak menyaksikan, ya bukan bersyahadat. Kan lho niku dengan terjemahan dengan tinggal biaba-biaba. Kalau ngasih tok ngeri. Gak terus no. Walau mau bahas syahadat. Jadi syahadatnya mereka kalau memang sudah bisa dilihat dari mata, menyaksikan, itu baru syahadat. Kalau enggak berarti kayak burung beo ngoceh.
melalui kata-kata. Nah ini termasuk yang muhaddatsat ini. Jadi perlu diantisipasi. Oh ini kemauan. Moga menawi enten yang kasih butuh penjelasan, besok langsung bahas masalah muhtasar risalah ahli sunnah wal jamaah. Kalau serahkan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Gus Rahmat. Alhamdulillah tadi Gus Rahmat sudah menyampaikan materi walaupun singkat hanya beberapa jam, tapi cukup membuat saya dan teman-teman dan sahabat-sahabat sampai angop-angop. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat menambah keilmuan kita, meningkatkan keimanan kita dan kecintaan kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya kepada sahabat-sahabat yang mau bertanya, silahkan bisa angkat tangan. Napa pun do pasrah. Nggih monggo kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau takuni Ustaz Rahmat dan sahabat-sahabat Ansor, di sini saya tertarik dengan yang paling terakhir itu. Aku yang Ustaz, itu tentang kurang lebihnya tadi tentang akidah, tentang pembaharuan yang arahnya itu tersesat. Apunten ini itu sempat di-share dan grup soal Maulid Nabi. Apunten iki sanes temanya apa tentang Maulid Nabi yang sekarang lagi ramai dirayakan dengan adanya ogo-ogo. Bukan hanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya Islami, tapi ada pula diwarnai dengan kebiar atau ogo-ogo seperti itu, juga ada juga jalanan gitu. Temanya memperingati Maulid Nabi. Yang saya tanyakan, apakah salah satu perayaan seperti itu memang diperbolehkan atau tidak? Karena ini menjadi bahan perbincangan di antara kami yang belum menemukan titik terang. Ngapunten. Mungkin dari Ustaz Rahmat bisa memberikan pencerahan sedikit bagi kami semua. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niku wingi memang sempat diperbincangkan kejadian Rogo Jambi waktu kebun apa pun itu, dan itu di share ke grup LBM PCNU. Niku ya memang sangat disayangkan, sangat disayangkan. Kenapa dengan tema perayaan Maulid Nabi
yang diarak bukan telur tapi malah bentuknya patung-patung itu. Nah, niku menggakulon. Ini memang termasuk satu menyalahi tradisi, gitu. Menyalahi tradisi. Karena tradisi yang sudah dibangun sejak dulu itu yang diarahkan telur yang ditajam-tajam. Nah, sehingga niku menurut kula ada yang menyalahi secara tradisi atau budaya. Bahkan telur niku mawon dulu itu sudah pernah terjadi satu perbincangan karena nopo telure wis guduk telur bebek. Karena awalnya itu telur yang dipakai itu telur bebek. Itu berpindah ke telur ayam niku mawon pun mulai enten yang ulama betul setuju. Kerana nopo belajar dari kebiasaan bebek. Jadi bebek itu adalah simbol orang yang taat pada aturan. 1000 bebek, 1 pengembala cukup. Niku biyen, kula tasih kemutan, kula ten pondok niku tasih. Sementara lek PT, niku dengan bandingaken ngoten. Niku mawon ulama sing pun mulai memprotes. Enggak oleh gawe telur ayam. Tapi karena mungkin sekarang stok telur ayam itu terbatas, stok telur bebek itu terbatas, sehingga tetap beralih ke telur ayam sebagian. Niku mau sih sempat terjadi perdebatan atau ulama kata khususnya ulama-ulama sing aslian kawasan musim dulu betul setuju. Saat ini malah itu ini memang masih sebatas satu informasi yang harus dibahas di kalangan LBM. Jadi lembaga Basu Masail itu muring ataupun yang PCNU itu sampun bisa itu, bahkan itu lengkap dengan kronologinya itu sampun lengkap. Nah, jadi ini adalah termasuk menyalahi budaya. Satu menyalahi budaya. Kalau sampai di situ ada tasabbuh bil kufri, yang mana itu merupakan budayanya orang wong Hindu atau Buddha tadi. Nah, ini gue berarti termasuk sing haram. Kalau sampai tasabbaha bi qaumin bahwa minhum. Jadi hai'ah tadi ini juga gue sampaikan tadi kan man tasabbaha bi qaumin itu ada dua sisi titik intinya adalah urusan libas dan hai'ah. Hai'ah itu gaya perilaku. Kalau memang perilakunya orang-orang merayakan Maulid Nabi wayai boten niku yang diarah, ternyata jadi niku kan berarti menyalahi. Jadi man tasabbaha bil Hindu bahwa Hindu kan boten lagi Maulid. Nah, ini perlu diluruskan. Empun sampai itu terjadi lagi. Memang harapannya begitu. Bahkan ini boten cuma di kalangan NU yang niki. Malah NU itu memberikan instruksi kepada Kementerian Agama jangan sampai terjadi lagi hal yang seperti ini. Jadi Suriah PCNU itu sampun melayakan surat dan Kementerian Agama jangan sampai ini terulang karena itu jelas menodai peringatan Maulid Nabi. Sementara ngoten sing kula ngertosi. Terus sing perlu ditanggapan apa sebatas itu atau ingin sampai kepada hukum? Mas Amin, betul. Maksudnya tentang menilai akidah saya apa pengalaman itu terutama yang jalanannya itu. Nggih. Keluarga kita kan bukan obo-obo tapi jalanan. Nggih, itu budaya nggih. Jadi budaya. Yang pertama itu budaya. Jadi budaya yang awal yang sudah ngono niku mestinya itu tidak boleh dirubah. Mestinya. Jadi singen kula kasih emut niku masalah telur niku ngoten niku. Memang itu budaya yang ada nilai sirinya. Karepe niku ngoten biyen saat dibuatnya napa? Dibuatnya arah-arahan telur itu maunya gitu. Itibak wong-wong niku bene gampang le ngatur. Kan ternyata niku kan sudah mulai luntur. Kalau sudah itu masuk dalam ranah akidah, niki yang jelas haram.
itu jelas haram. Kalau sampai akan menyebabkan melencengnya akidah ini jadi haram. Tapi kalau tidak sampai menyampaikan akidah, insya Allah nggak sampai jatuh hukum haram. Jadi yang dipertimbangkan dalam urusan bid'ah, kalau ini mau diarahkan ke masalah bid'ah, ini termasuk pembaharuan atau modifikasi. Kalau memang itu sampai mengarah kepada akidah, berarti haram. Kalau betul, betul. Jadi urusan bid'ah yang dolalah, ad-dolalatul dolalati finnar, itu adalah akidah. Dan seluruh aktivitas ibadah yang sebenarnya itu memang sebenarnya bukan ibadah, tapi dinilai sebagai ibadah menurut mereka. Itu kan bukan ibadah. Jaranan itu ibadahnya di mana? Misalnya gitu, kalau jaranan itu ibadahnya di mana? Misalnya itu terus kemudian dinilai sebagai ibadah karena dzikra maulid. Loh, kan pun atur. Sakit dipaham dong? Maksud kula paham ya? Nah, benar. Jadi satu adalah urusan akidah, dan dua urusan agama yang sebenarnya itu bukan urusan agama tapi dinilai sebagai sesuatu yang bukan bernilai ibadah tapi dinilai sebagai ibadah. Ini kan akidah. Ini yang haram. Jadi haram. Satu. Akan misalnya sesuatu yang bukan ibadah tapi dinilai ibadah menurut mereka atau menurut kita. Contoh yang terbaru niki contoh mawon kayak sholat Rebo Wekasan. Niki kan kita melakukan sholat Rebo Wekasan ini memang bukan ibadah. Kono gak enek. Aturan ini mboten enten. Kalau disebut dengan bahasa Rebo Wekasan. Karena mboten enten niku. Mbok jenengan pados sinten kitab napa ora enek. Malah fikih niku langsung mengatakan bahasanya huwa bid'atun dolalatun madmumatun. Wis jelas. Datang bikin itu enten bener. Jadi sholat Rebo Wekasan itu hukum bid'ah dolalah yang hukumnya adalah menyesatkan apa? Muharram. Haram itu jelas. Kalau pakai istilah itu. Tapi kita tahu bahwasanya semua itu agar bernilai ibadah akhirnya diklasifikasi menjadi sholat sunnah mutlak, boten sholat sunnah Rebo Wekasan. Hanya karena tempatnya pas Rebo Wekasan, orang lain menilai yang nggak tahu tentang niat itu seakan-akan sholat Rebo Wekasan. Asli ini ku sholat sunnah mutlak, boten sholat sunnah Rebo Wekasan. Ini salah satu contohnya. Jadi kalau sholat Rebo Wekasan itu bukan ibadah karena tidak ada dalilnya, tidak ada dasarnya. Tapi sholat sunnah mutlak boleh seambrek dalilnya. Sholat sunnah hajat liqadil hajat sakit. Yang penting boten nyebut ngamatan. Oke, paham ya? Jadi itu memang untuk menetapkan waktu itu ada pelaksanaan ibadah itu tidak ada. Syariatnya betul-betul. Sehingga kalau sholat sunnah itu kapanpun boleh, kapanpun, dimanapun itu boleh. Jadi tidak terkait dengan waktu hari itu, khusus hari itu. Oke, paham ya? Saya dipaham ya? Contoh mau. Mungkin dari sahabat-sahabat lain ada yang mau menanggapi atau menambahi dari jawaban Gus Rahmat, atau mungkin ada yang mau bertanya lagi, monggo. Ya, ini namun menambahkan dari pertanyaan Mas terkait dengan kegiatan Maulid Maulid. Kalau menurut saya secara pribadi tidak berdasarkan hukum agama, mungkin dulu telur itu karena simbol kelahiran. Untuk melambangkan kegiatan Maulid itu apa? Masa orang hamil kan betul mungkin ya kita
membuat simbol untuk orang hamil diarak, maka kan tidak mungkin. Yang ada kan telur itu adalah embrio, netas, berarti awal kelahiran itu berarti bisa dilambangkan dengan telur. Akhirnya telur bisa dipahami dan bisa dimengerti oleh masyarakat untuk menjadikan simbol maulid atau kelahiran. Itu bentuknya adalah telur, walaupun saat ini kata Yai Wau telur bebek harusnya yang menjadi utama, karena kita harus meniru daripada makhluk Allah yang berupa bebek itu maksudnya. Sehingga saat ini karena memang orang yang pelihara bebek juga nggak begitu banyak, sehingga ayam mungkin bisa dibolehkan kan tetap mengacu kepada simbol kelahiran. Dan untuk masalah yang hewan yang diarak itu niatnya bagaimana? Ini yang kita perlu kaji bersama dari masyarakat Islam, terutama pemuda-pemuda ini. Apa niatnya dari pembuatan simbol hewan atau apa itu diarak? Niatannya kita kan harus tahu, Pak. Apa ini perayaan hari raya, apa perayaan Agustusan? Ini kan harus jelas. Apa tujuannya membuat simbol sapi atau membuat simbol gajah? Ini apa maksudnya di perayaan Maulid Nabi? Kalau mungkin Agustus itu bisa diterima. Ini perayaan Maulid tapi kok disimbolkan hewan. Ini monggo dikaji bersama dan mungkin bisa ditanyakan kepada mereka yang membuat syariat baru ini banyak. Ini kan syariat baru yang tidak boleh karena tidak ada dalilnya kan begitu kan. Tidak boleh sekarang berbau-baru ini bisa menimbulkan apalagi yang membuat tidak ahlinya. Ini kan begitu. Membuat simbol-simbol itu tidak ada ahlinya, yang jelas seperti hanya rame atau mungkin menerukan kegiatan-kegiatan lain, ini yang sangat berbahaya. Itu aja mungkin masukan dari kami terkait dengan simbol itu. Mungkin kedepannya bisa dilayangkan di surat atau bagaimana dari JB Ansor untuk bisa menghentikan kegiatan masyarakat. Nah, yang notabene jelas bagian dari kita itu, bagian dari kita orang Islam juga. Tapi ini harus dihentikan awal. Seperti saat ini ada kajian-kajian ini bisa kita kemukakan di Basul Masail, kan itu dari pandangan dari JB Ansor Doreng begini dan lain sebagainya. Itu masukan. Terima kasih Mas Andi yang sudah membawa permasalahan ini ke ranah ngaji bareng. Mudah-mudahan kita bisa mendapat pencerahan. Makasih. Alhamdulillah mendapat tambahan ilmu, walaupun sedikit tetap harus disyukuri kan. Mungkin ada sahabat lain yang mau bertanya, monggo. Monggo. Ya, langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja mungkin Gus. Langsung saja Gus, ini tadi terkait hadis yang menyinggung persoalan sunnah itu Gus, pada tadi itu. Tapi ini mungkin di sini mungkin belum banyak melihat kondisi ini, karena saya Gus, mohon maaf, saya itu memang asli Sulawesi di Kendari. Fakta yang terjadi di sana itu ada namanya gerakan sunnah. Nah, dasarnya pun juga itu hadis yang disampaikan oleh Gus tadi. Tetapi gerakan ini malah menjadi polemik di kalangan masyarakat di kota saya, khususnya kota Kendari. Memang di sana itu kondisi NU-nya memang secara kultural, tetapi secara struktural itu masih minim, belum mayoritas. Nah, yang menjadi polemik adalah gerakan sunnah. Tetapi ketika kita telah masuk di dalamnya itu, yang diajarkan itu hanyalah sunnah Nabi itu yang berjenggot, itu satu.
Kemudian yang harus kita lakukan cingkrang, tampak sarung itu kayaknya sudah nggak baik, katanya gitu. Nah, kira-kira untuk menyikapi persoalan ini itu seperti apa? Karena ini menjadi diskusi juga di grup saya, khususnya teman-teman Isnu dan Ansor yang ada di Sulawesi Tenggara. Mungkin seperti itu, Gus. Mungkin saya bisa mendapat ilmu terkait ini, Gus. Atau seperti dalam nih Kang, tambahin Kang, batu ireng. Gus. Nggih. Nggih. Niku gini, kalau terkait dengan yang dimaksud sunnah itu apa? Kenapa kok ketika itu dengan bahasa gerakan pelaksanaan sunnah kok justru menjadi sebuah polemik? Ya, itu bukan masalah NU-nya belum ada, bukan. Di sana secara struktural belum terbentuk maksimal seperti Jawa, bukan. Kalau menurut kula boten. Karena memang misi sunnah yang dikehendaki itu bukan sunnah secara ansih. Yang dikehendaki oleh sunnah-sunnah mereka itu sunnah secara zahir aja. Jadi kalau misalnya simbol-simbol yang dimaksud seperti ini, celana cingkrang itu sunnah, berjenggot itu sunnah Nabi. Sementara yang hakikatnya sunnah secara amalia ubudiyah itu tidak dilakukan. Sehingga letak polemiknya jelas dulu mereka. Dan yang banyak gerakan-gerakan sunnah itu memang karena misi tertentu yang menunggangi istilah agama. Mboten mawon. Kalau menurut saya. Jadi itu kalau mau dijabarkan tentang sunnah Nabi itu yang kayak apa, ya memang segala sesuatu, segala perbuatan Nabi yang pernah dilakukan oleh Nabi itu sunnah. Tapi kayak apa? Apa Nabi hanya sekedar berpenampilan model itu tanpa dilandasi dengan syariat yang jelas? Kan buat Nabi totalitas. Apa yang telah disampaikan oleh Allah sebagai perintah, sebagai model, Nabi sebagai model, sebagai contoh untuk umat sesuai kasat mata. Ini memang totalitas dari Allah. Sehingga tidak hanya poin-poin tertentu mawon yang disampaikan. Kalau poin-poin tertentu yang disampaikan jelas, mau nggak mau pasti bertabrakan. Maka tidak jarang sekarang orang yang menyampaikan bahwasanya paham-paham itu adalah paham-paham titipan yang akan berujung kepada kaidahnya Imam Ibnu Taimiyah. Kan ingat mau? Insya Allah semua kan sampun mas ya. Artikel-artikel itu sudah dibaca tentang masalah bagaimana sebenarnya yang telah dilakukan oleh oknum-oknum ini yang mengatasnamakan sunnah-sunnah Nabi tapi hakikatnya itu bukan sunnah Nabi. Tapi mereka memang bisa melakukan itu bisa. Kok iso? Ini lah gaya-gaya munafik yang gue katakan ngoten mau. Itu gaya-gaya munafik, gayanya kok yang iyo, tapi setelah dikaji ke dalam ternyata hanya sedangkal itu, kan? Niki lek paham kula ngoten Mas. Kula sampai pernah nun sewu niki sampai istilahnya rodok meremehkan seseorang gara-gara niki. Ya, sampai mengaku sunnah-sunnah kembali ke Al-Qur'an, kembali ke Al-Hadis. Kalau fatwa ulama tidak ada yang pernah mau digubris. Madhab 4 itu mereka kan gara-garanya ngoten niku. Jadi dari imam madhab 4 ini tidak ada yang diakui. Alasannya itu bukan nas. Yang dikatakan nas itu adalah Quran dan Al-Hadis. Sumbernya hanya dua itu, syariat Islam katanya. Sehingga itu dengan begitu langsung. Oh kalau begitu ibu sahabatnya bersidangkal. Sedangkal amalia sampai itu yang hanya menampakkan sebagian kecil sekali dari sunnah, tapi di situ sampai mempromosikan sejauh itu. Kata-kata kula sampai ngotot. Krono ngomong kula elek banget. Itu ya. Jadi mohon itu nanti dibaca bahasanya terkait dengan ini itu bukan masalah NU-nya belum struktural dan lainnya, tapi itu pendalaman tentang hakikatnya sunnah itu yang kurang mendalam. Itu mau, ya.
Anak grupe ora Kang? Anak grupe ora? Pokoknya kau boleh. Kalau mungkin kurang lega bisa dilegakan. Monggo. Tahu Mas? Iya. Monggo sahabat lain mungkin yang mau bertanya lagi. Pasti ada waktu gitu. Wah, los nih, los. Allahu wabarakatuh. Namun terus saya bukan menanggapi, saya ingin mendalami, ingin tahu terus hadis yang dikaji di awal tadi itu, barang siapa yang mereka yang menyerupai suatu kaum, maka mereka bagian dari kaum tersebut. Nah, di sini saya langsung Gus, kenapa? Hadis itu tadi kan apa itu? Apakah menyerupai itu mengenai adat istiadat dan juga pakaian itu mencakup di dalam hadis nopo boten. Artinya ketika kita berpakaian seperti kaum tersebut, kita masuk bagian dari kaum mereka. Itu yang pertama Gus. Karena saya sebagai pelaku, artinya saya sering meraih hal-hal tersebut karena kan juga ada kunjungan di luar pulau atau dan sebagainya. Kebetulan di wilayah tersebut itu mayoritasnya itu non muslim. Jadi saya menghargai orang-orang di wilayah tersebut, maka dari itu saya berpakaian seperti apa yang mereka pakai. Ngoten nyuwun di apa tanggapan niku kersane kula boten salah jalur ngoten. Nembah nuwun. Sampun ngoten nggih. Ngeten. Jadi niki singen kalau aplikasinya di zaman Bayi Hasyim Asy'ari memang itu benar-benar menjadi pembeda. Jadi benar-benar menjadi pembeda. Maksudnya ngeten. Fokus hadis niki dalam tafsirnya, syarah hadis niki menyatakan memang khusus pakaian dengan hay'ah, libas dengan hay'ah. Jadi ketika ada seseorang menggunakan pakaian model itu, berarti itu golongan mereka. Kalau contohkan, kalau di zaman Rasulullah, kalau di zaman Rasulullah itu ada saddu zinar itu serempang. Nah, serempang saddu zinar ini adalah budaya kufar dan itu identitas bagi mereka. Kalau sampai jenengan menggunakan itu menurut saya ini berarti masuk dalam kategori ini, berarti jenengan termasuk bagian dari mereka. Nah, bukan maksud dari bagian dari mereka itu secara totalitas, baik secara akidah ataupun secara nilai agamanya, boten. Tapi secara tidak langsung sampai masuk dalam komunitas mereka. Jadi masuknya dalam komunitas mereka. Jangan berseragam kasusnya tadi. Menurut saya ini contoh kita nih. Kita berseragam seperti ini. Mau nggak mau, walaupun itu sebenarnya misalnya belum anggota Ansor nih. Kita tapi berpakaian ini. Mau nggak mau mesti akan diakui sebagai anggota itu. Itu yang dimaksud gitu. Bukan kok sampai ke masalah keimanan atau akidahnya. Oke, atau di luar Islam betul. Misalnya dengan
yang menjadi identitas di kaum Nasrani misalnya. Kaum Nasrani ini ku apa? Apa tuh? Sing gawe topi yang ini ku Natal itu setelah pohon Natal itu kan ada yang ada topi yang melengkung kayak gini. Nah, topi Santa, songkok Santa apa ya. Nah, itu misalnya jangan menggunakan itu di saat perayaan itu, mau nggak mau disangka sampean itu adalah bagian dari mereka. Kan gitu kan. Lah ini kalau sampai mercusuar di kalangan di luar, ini kan bahaya. Kalau misalnya kita masuk ke area itu menggunakan pakaian itu, jadi seakan kalau kita jenengan belum akrab dengan itu, itu ternyata nanti di kono pakaian itu berarti kan kelompoknya mereka. Jangan-jangan ke sini tuh menimbulkan satu kecemburuan atau apa fitnah tertentu. Ini yang dimaksud. Jadi antisipasinya mboten kok masuk ke akidahnya betul nggih. Jadi ini dulu Mbak Yai Hasyim Asy'ari mengantisipasi dari sisi seragam itu aja jadi satu pertimbangan. Dipertimbangkan saya itu. Jadi seragam, gaya mulanya seperti identitas di masa upacara hari santri bersarung. Karena apa? Itu identitas. Identitas santri. Maka jangan suka-suka pakai sarung. Misalnya ya nggak apa-apa, kita kemana-mana pakai sarung. Jangankan kok kita Presiden Jokowi aja sarungan, menghargai hari santri. Memang santri identitasnya sarung, jauh itu kata-kata itu. Karena apa? Itu identitas tertentu yang memang khusus loh ya. Kalau memang pakaian-pakaian secara umum orang itu semua sama menggunakan, ya nggak masalah. Itu yang khusus. Kalau orang kufar satu zina, itu termasuk khusus bagi mereka. Kalau di zaman Belanda orang santri zaman dulu nggak ada yang punya celana, sehingga kalau ada yang pakai celana itu dibahasakan dengan bahasa Tasababil Belanda. Jangankan itu, saya anyar di blok aku itu loh, arek pakai celana itu loh digojloki. Saya anyar di blok aku pakai celana sekolah itu loh digojloki. Apalagi sepatuan. Sepatu itu adalah identitas kufar menurut mereka zaman itu. Digojloki bahasan, siapa tuan? Kata-katanya siapa tuan? Bisa jadi sepatuan itu. Siapa tuan? Hati itu. Kenapa? Budaya zaman itu, wong sih pakai teklek, sandal trompak itu. Santri pakai trompak, sandal jepit itu aja jarang pakai trompak. Loh sekarang kan pun benten. Kenapa? Sudah tidak lagi menjadi identitas khusus bagi orang kafir. Semua sudah pakai sepatu. Nah, ngerti sing dimaksud ya, paham ya? Jadi itu tidak sampai masuk ke ranah akidah, tapi itu masuk dalam satu kelompok tersebut, komunitas. Ngerti ya? Saya sang mawon. Ketika itu kita toleransi. Terus yang ini kan niatnya orang ini. Nggih. Yang dimaksud toleransi itu bukan toleransi urusan akidah. Kalau toleransi boleh, hidup sosial kan kita toleransi itu wajar. Tapi kalau sudah masuk ranah akidah atau identitas khusus tidak ada toleransi dalam agama. Kalau identitas khusus, kalau pada itu ada identitas khusus. Ya kayak niki lah identitas khusus kan. Ini siapa sih gawe? Liane wong Eno, liane wong Ansor. Ini identitas khusus yang dimaksud ngeten iki. Paham ya? Umpamanya nih pegawai Maret, Indomaret atau mungkin yang lainnya, makanya mall lah seperti itu suruh pakai pakaian Santa Claus itu gimana ya? Kan memang kan bukan identitas dia selaku Muslim karena dia kerja di situ, dimungkinkan harus pakai topi Santa ribuan. Enggak. Itu sehingga dulu pernah ada perdebatan terkait masalah baju. Jangankan kok yang itu, baju karir ini mau dibahas ini. Wanita karir itu kan pakaiannya nggak ala santri. Sehingga itu jadi perdebatan.
Karena apa? Memang belum mayoritas. Orang itu belum mayoritas menggunakan pakaian ala itu. Jadi yang pakaian ala itu khusus orang-orang non muslim zaman ini. Sehingga ini sangat-sangat difilter. Jangan-jangan sampai dengan menggunakan pakaian itu akhirnya kerumunannya ke areal itu aja, terus kemudian diakui sebagai anggotanya mereka. Lo mau nggak mau yang datang dengan berseragam kados ngeten iki mawon. Misalnya kita aja nggak usah orang lain. Kita datang dengan menggunakan seragam ini. Mau nggak mau kita mengakui itu adalah komunitas kita. Lo yang dikhawatirkan itu wow, pandangan orang-orang juhel, pandangan orang-orang awam. Ya, kalau kita sama tahu koyoke mboten enten istilahnya. Istilah bulan nopo-nopo nggih. Kayaknya kalau kita tahu itu enggak masalah. Tapi antisipasi pada orang yang enggak tahu. Nah, jadi sampai sejauh itu dalam membentengi akidah. Jadi maksudnya kita toleransi monggo, yang penting jangan sampai urusan akidah, jangan sampai pada urusan areal khusus. Monggo, nggak masalah. Kalau urusannya seperti ini, wow. Nah, ini enten pembahasan terkait ngeten ini. Jadi sesuatu yang diinstruksikan oleh atasan, pegawai mall, pegawai pabrik, yang ketika tidak melakukan itu akan berakibat sesuatu yang merugikan kepada dia. Ini masih ada toleransi secara hukum agama. Misalnya, kan Thailand, begini kan pembahasan itu. Thailand itu Korea, dan Korea itu ada satu pabrik tertentu yang di situ mayoritas karyawannya itu orang Indonesia dan tidak ada tempat untuk melaksanakan sholat. Tidak ada tempat untuk melaksanakan sholat, tapi ada waktu istirahat. Duhur, ada waktu istirahat. Tapi tempat di situ jelas adalah tempat yang tidak suci karena banyak lalu lalang anjing. Anjing ada. Nah, niki kados ngeten iki. Misalnya orang ini melakukan sholat, hukumnya kayak apa? Atau sholatnya orang ini bagaimana hukumnya? Apa tetap wajib melakukan sholat di tempat sesuai waktu? Atau hanya khusus dihormati waktu, nanti sholatnya dipodok saat duhur karo asar? Ini ternyata hukum fikih memberi pandangan ngeten. Ketika itu memang berakibat fatal sampai pada pemecatan, misalnya nih, kok ketok sholat dipecat, maka di situ masih boleh toleransi hanya lihurmatil waktu pakai hati, isyarah bil hati, dengan hati. Kalau ada efek pemecatan sampai fatal betul itu. Tapi kalau tidak, tetap dituntut sholat di tempat dengan apapun caranya. Ini artinya apa? Terkait instruksi wow. Kalau diinstruksi harus pakai itu, lihat konsekuensinya. Ada konsekuensi yang mengakibatkan fatal apa enggak? Kalau mengakibatkan fatal pakai mawon, enggak masalah. Kalau tidak, mendingan enggak usah pakai. Enggak ada. Jadi dipahami. Alhamdulillah nih mau baru lihat berangkat sarung. Monggo sahabat lain mungkin yang mau bertanya lagi. Monggo yang mau bertanya lagi. Kamu bauci bekono mandro giban mati balai samini lho. Mungkin ini kesah lah. Ya kan bro. Kadosnya menawi sami kalih sholat Rabu Wekasan. Terus keluarin nanti cedera kaki itu
teng lutut. Terus mantun jongkok damel ngadeg wonten sakit. Nah, terus pijet teng liyan. Di gesah. Terus kayaknya sanjang goyo lek ning ndi maca apa ben selamat. Nah, terus dikasih apa ya rapalan ngoten lho. Nah, jasa. Tapi mboten asal dicatet. Ya wong kula niki kan nggih nuwun sewu. SDM-nya niki rendah. Jadi bolak-balik tangket pripun ya. Kula kan balen-balen ini akhirnya malah dilokne bebel. Wah, dikenal yang ngelokne aku bebel. Terus kesana lagi untuk beberapa waktu kemudian, kalau nggak salah 3 tahun yang lalu saya kecelakaan, kakinya ini nggak bisa buat jalan. Kesana lagi terus sama bapak itu disanjangi. Orangnya tanya, Mas, sampai nggak mau ngabekti karo wong tua itu caranya gini. Aku jawab apa ya? Akhirnya kalau jawab, pokok manut ngoten mawon. Yang pas sanjang ngomong nggih manut. Kulo disalahne mawon. Gak ngono masalahnya. Kudu sholat birrul walidain. Kalau terus buat tentang ketengtian ya, kok samar lagi dilok nih bebel nih. Nah, kebetulan ini teng mriki wonten guru. Jenengan. Nah, terus kula tangket teng jenengan. Salat birrul walidain niku napa? Pripun? Dan napa kan jelas untuk menghormati orang tua. Maksudnya sholatnya itu yang bagaimana? Apa khusus ada bacaan-bacaan khususnya atau ada waktu-waktu khususnya atau mungkin rokaatnya itu harus berapa? Nah, itu yang mau saya tanyakan. Kemudian kan kalau istilah ahli maksiat itu kan buat orang-orang yang senang maksiat. Kalau yang ahli Quran itu kan orang-orang yang suka baca Al-Quran. Nah, ini tentang sekolah ini kan alhamdulillah pagi itu ada biasanya ngaji. Neng yang diwaos itu namung amaya tasa aluf. Nggih. Terus anak Pak. Terus niku sampai beberapa hari. Karena ada siswa yang ekstra tahfidz. Nah, jadi sekalian untuk merujakan. Jadi hanya gantian sama anaba terus surat setelah. Nah, itu yang kebagian baca itu ada 1-2 orang. Yang dibaca itu terus hampir tiap hari. Niku napa bidaran Ahlul Quran. Tapi sing diwaca namung niku mawon. Waduh, terima kasih. Pertama sholat birrul walidain. Sholat niku tetap namanya sholat sunnah. Niate sunnah. Tapi kalau yang terlafaz nih, yang terlafaz itu sholli sunatan qadail hajat atau sholli sunatan mutlak, itu secara niat yang dilafazkan. Tapi dalam hati itu apa misinya sampean? Dalam sholat itu ingin memperbaiki orang tua. Nah kan ya itu adalah niatan yang kedua. Pasca niat minta ridho dari Allah, itu adalah niat utama. Melakukan sholat itu adalah sifat utamanya sholat, itu adalah mencari ridho Allah. Adapun niat setelah niku nopo qadail hajat itu tadi. Nah, tapi qadail hajat itu kan nggak harus disebutkan. Sebutannya apa qadail hajat? Qadail hajat ini pengen ngorbankan wong tua misalnya. Birrul walidain gitu kan caranya. Kalau masalah waktu niku ada spesifik waktu niku malam Kamis baca maghrib. Niku lek sholat monggo. Ya memang namanya kalau secara karena niat misinya awal itu disebut mau memperbaiki atau berbuat baik kepada orang tua, dungakno wong tua dengan cara sholat.
ndongakno wong tuwa dengan cara sholat, sehingga namanya birrul walidain. Tapi amalia prakteknya tetap koyok sholat biasa. Paham ya? Nah, niku sholatnya dua rakaat salam, niku umum ngoten niku. Niku memang amalia khusus. Sholat birrul walidain itu amalia khusus. Rata-rata ngoten amalia wali-wali Allah rata-rata dan amalia khusus niku. Masalah bacaan mungkin beliau Allah. Ngoten niku, masalah bacaan itu ngoten las. Napa alam taro, alam nasron niku sing ada. Kulhu falak. Berarti ini sedang mriku Gus. Ya boten, misalnya cukup ngeten. Soalnya niku boten cuma ngoten maksudnya kan kata. Ada doa-doanya, doa yang minta niku doa pokok bagi sehat terus, panjang umur terus, gak bersama ibadah, umur sing panjang tapi bermanfaat untuk ibadah ke Allah. Kan niku ngoten niku tujuannya. Kaitan niku boten saged basa Arab ya basa Jawa mawon niku bebas. Niku terkait dengan amalia sholat birrul walidain. Niku namanya mawon. Kayak di wow sebutan Rebo Wekasan krono pas di Rebo Wekasan. Tapi amalia sholat dipangga kayak amalia sholat secara macam ya. Sama budak kan? Terus yang nomor kali ahlul Quran itu ya pokoknya orang yang mulazamah membaca Al-Quran. Apapun itu pokoknya ayat Quran jadi ahlul Quran. Mboten usah kudu mulai juz awal sampai juz akhir mboten. Wis pokoke ben dina maca Quran mung lek temblok agung niku kula imut ben pokoke sak mari salat niku disyaratkan 3 ayat tapi terus 3 ayat bergantian. Itu lek temblok agung supaya napa seperti itu jadi ahli Quran. Lah ahli itu kan bahasaan orang yang selalu mulazamah, netepi Al-Quran, ngiling-ngiling Quran. Nah, jadi maksudnya ngiling-ngiling itu ngoten, kita punya satu kitab yang disucikan setiap saat kita baca. Katanya, walaupun ayatnya podo, seandainya kulhu mawar, ngoten apa kulhu mawar. Setiap saat ini nyekel Quran, buka kulhu wallahu ahad Allahu samad. Ini ahli Quran, sami mawon, tidak harus mulai awal sampai akhir buatan. Jadi ahli Quran itu macam. Kalau Sayyidina Ali bin Takoni kongkon hataman Quran ini hataman memang ngangge wallahu ahad. Waca qul wallahu ahad surat Ikhlas pinten lu padha hatam Quran sepindah. Ganjaran. Kan berarti di situ apa? Tidak melihat jumlah ayatnya kan, betul. Tidak melihat bergantiannya ayat kan. Yang penting ayat Quran dibaca loh. Jadi maksud kalau dibaca ini ngene iki diwaji, lambe muni, kupinge ngrungokno niku jenenge maca. Benten kalau hafalan itu yang berfungsi cuma mulut. Yang berfungsi kan cuma mulut. Jadi mata nggak melihat. Nah, ini kalau cerita sini Bayi Syafaat itu. Kenapa Bayi Syafaat itu setiap ngaji kemana-mana selalu bawa kitab? Bayi Syafaat gimana? Aku gak gelem diireni karo anggota badanku. Gak gelem ngaji pakai apa? Masih mau bahasanya jadi mubalik. Ini dur mimbar, nyekel kitab. Ini kenapa alasannya? Moto ben oleh ganjaran, kuping ya oleh ganjaran, tangan sing nyekel ya oleh ganjaran. Lalu mek muni tok, cangkem tok, eman-eman motone, eman-eman kupinge, eman-eman tangane gak oleh kebagian ganjaran. Ini konsepnya bayai gue tadi. Jadi bukan berarti mosok kasaran mau cokul ora apa, mau tahlil ora apa. Tapi bayai Bayi Syafaat itu kemana-mana. Tahlil itu diwaca. Betul dihafal loh. Ngimami waktu secara diwaca. Umum itu. Jadi waca.
Kayak pandangannya sederhana gitu, tapi oh cocok hafal. Tapi pandangan beliau lain, enggak aku nyekel itu loh tanganku ya oleh ganjaran. Lu ngoten ya bayar. Lah wis ada ya cara menilainya ya. Lah aku masih lho motoku ya oleh ganjaran. Niku bayarin. Lah saiki lek gak hafal kan gak keren. Loh. Ya keliru kan cara pandangnya sudah beda. Mulai yang dimaksud adalah membaca. Jadi maksud. Kalau ini khususnya, itu sing kula sering kata maus niku dalil-dalil tentang orang simaul Quran itu bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu memang mendengar sama dengan membaca. Itu khusus. Itu yang banyak itu memang amaliyahnya di bulan Ramadan. Sehingga tadarus itu sebenarnya nggak usah selalu nyekel mikir. Muasi wong sing nyimak orang yang membaca itu sama dengan membaca. Apa bedanya? Mulutnya tak bunyi. Kuping beraktivitas, tangan juga beraktivitas, mata juga beraktivitas, sama. Sehingga itu ganjarannya waduh. Sama ngono ya. Jadi ojo peh suratnya podo terus bosen wae iki repot iki. Suratnya podo terus bosen. Boten. Sami mau Al-Qur'an ngoten. Ngoten. Sambut. Terakhir Gus. Terakhir dia mesti doa. Niki rencang-rencang kan wonten ingkang lolos seleksi panwas sahabat Fitra dan sahabat Adi. Niki minta doanya Gus biar teman-teman atau sahabat-sahabat dua ini saged istiqomah selamat sampai tujuan. Ya, selamat sampai tujuan itu berarti sukses. Boleh mentok Kang. Iya, jangan ngotok. Itu yang khusus itu yang umumnya ya buat keselamatan kita semua. Terima kasih. Itu panwasno. Panwascam untuk pemilu 2024. Bakaran nomor Kang. Rasa kurangnya dereng. Undang-undang. Terus terakhir niku doa semoga ya semoga ada. Biasanya iya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa syafi'ina wa nabiyina maulana Muhammad sayyidina wa inna wa sallam wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala min sayyidatina sayyidina rasulillah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'ala sultanik rabbi inni Amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.